teman-teman, perkenalkan nama saya Eska Rizky Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata UGM tahun 2025. Pada hari ini, saya berbicara untuk menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan mengapa rencana reklamasi tersebut salah berdasarkan fakta, data, dan konsekuensi potensial yang nyata. Proyek reklamasi awalnya dijalankan oleh PT Tirta Wahana Bali International dengan izin yang memberi hak untuk mengembangkan sekitar 700 hektar kawasan di Benoa Bay. Namun, pada 25 Agustus 2018, izin lokasi itu kadaluarsa karena TWBI gagal memperoleh persetujuan AMDAL dari pemerintah, sehingga menurut hukum izin itu otomatis dibatalkan. Artinya, pada titik itu proyek seharusnya sudah berhenti secara legal. Pada 29 November 2018, Kementerian Laut menerbitkan kembali izin lokasi untuk TWBI. Namun, seperti ditegaskan oleh direktur di kementerian, izin tersebut hanyalah izin lokasi, bukan izin reklamasi. Artinya, izin itu tidak langsung memberi hak untuk melakukan reklamasi atau reklamasi fisik karena izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi masih harus dilewati. Jadi, meskipun ada upaya administratif, sampai saat itu proyek belum mendapat semua izin yang dibutuhkan untuk realisasi reklamasi. Pada publikasi 2019, pemerintah menetapkan Benoa Bay sebagai zona konservasi laut. Artinya, kawasan tersebut secara hukum dilarang untuk reklamasi atau pembangunan besar yang merusak ekosistem. Dengan status konservasi, rencana reklamasi menjadi inkonsisten terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan tata ruang laut yang sudah ditetapkan. Benoa Bay dikenal kaya akan ekosistem mangrove, vegetasi pesisir yang penting sebagai habitat ikan, pelindung pantai dari erosi atau abrasi, dan penahan gelombang. Rencana reklamasi akan menimbun dan menghilangkan area mangrove seluas ratusan hektar. Ini tidak hanya soal lingkungan, banyak nelayan dan masyarakat pesisir di Bali mengandalkan laut dan mangrove sebagai sumber mata pencaharian mereka. Kehilangan mangrove dan akses laut berarti kehilangan sumber hidup ribuan orang. Hanya karena potensi keuntungan jangka pendek, tidak pantas mengorbankan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir dan ekologi laut yang sudah lama terjaga. Sejak izin lingkungan awal ditolak, proyek sudah seharusnya dibatalkan, namun muncul usaha penerbitan izin baru. Ini menunjukkan bahwa proyek dikejar lewat jalur administratif meskipun mendapat penolakan publik dan lingkungan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian. Masyarakat tidak bisa yakin bahwa lingkungan dan hak-hak mereka akan dihormati, karena izin bisa dikeluarkan ulang sewaktu-waktu jika tekanan politik atau ekonomi kuat. Penolakan terhadap rencana reklamasi datang dari berbagai elemen, seperti nelayan tradisional, warga adat, kelompok lingkungan, dan warga biasa. Hal ini mencerminkan bahwa isu ini bukan semata-mata isu lingkungan, tapi juga isu sosial, kultural, dan kemanusiaan. Keputusan menjadikan Benoa Bay zona konservasi laut dipandang oleh banyak pihak sebagai kemenangan masyarakat dan lingkungan, sebuah bentuk penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat pesisir atas ruang hidup mereka. Karena semua fakta yang saya sebutkan tadi, seperti izin yang sudah kadaluarsa, status konservasi kawasan, potensi kerusakan lingkungan dan ekosistem, ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir, serta ketidakpastian hukum, maka rencana reklamasi Teluk Benoa tidak hanya tidak etis, tetapi secara nyata merugikan. Dengan ini, saya menolak proyek reklamasi ini dan mengajak pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang peduli lingkungan untuk menegakkan status konservasi Benoa Bay secara konsisten tanpa kompromi, dan untuk terus bersuara dan mengawal keputusan agar lingkungan dan hak sosial dilindungi, serta mendukung pariwisata dan pembangunan berkelanjutan yang menghormati alam dan kehidupan masyarakat, bukan merusaknya demi keuntungan jangka pendek, karena lingkungan dan kehidupan puluhan ribu manusia lebih berharga daripada sekedar mega proyek. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.